الوصل ختام أنت للمولى الشكور. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong, setelah tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan berjanji, Masya Allah luar biasa, sangat menyentuh hati kita semua. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Kami mengadakannya sangat sederhana sekali, dikarenakan situasi dan kondisi yang masih pandemi COVID-19. 8 bulan yang lalu kami akan merayakan Isra Mi'raj, yang mana kami sudah sediakan spanduk, kami sudah mengundang Bapak Ibu Camat Serpong, kami sudah malu. Coba bayangin ya, bahkan nenek-nenek sekarang banyak yang pakai you can see legging lagi, kelihatan kayak lontong kalau diikat kenceng, apa itu namanya, lepet. Masya Allah, di pasar Serpong yang banyak di sini mah kagak ada. Rasulullah pemalu, padahal betis bukan aurat, tapi ketika nampak kepada para sahabat, Rasul buru-buru menutupnya dan tersipu malu. Itu syadidal haya wa tawadhu, dan Rasulullah sangat tawadhu, sangat rendah diri. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong, setelah tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan berjanji, Masya Allah luar biasa, sangat menyentuh hati kita semua. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita menginjak pada acara inti, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong, Bapak Ustadz Heri Setiawan beserta segenap jajaran pengurus, yang kami hormati Dewan Penasehat BKM Al-Mujahidin Serpong, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Junaidi Ahmad, pengurus RT, pengurus RW, serta yang kami hormati hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya, serta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua dapat hadir di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah.
Kemudian sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kepada kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini, tentunya sampai di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya berkat izinnya lah pada malam ini kita semua dapat hadir di masjid yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran telah sama-sama kita dengarkan. Semoga kita semua yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin sekalian, kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BKM Al-Mujahidin. Untuk itu kepada Al-Ustadz Heri Setiawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik serta hidayahnya, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka sama-sama memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung yang mulia ini. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, dan kita berharap nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Penasehat DKM Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong, Bapak Kiai Haji Johana Jakaria BA, Bapak Dr. Handes Haji Usman Audah, Bapak Haji Yayat Kemal Kodat. Kebetulan pada malam hari ini beliau berhalangan. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi Ahmad. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT, serta bapak serta ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk sama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pelaksanaan Maulid ini kelihatannya meriah, Pak, walaupun kami mengadakannya sangat sederhana sekali dikarenakan situasi dan kondisi yang masih pandemi COVID-19. 8 bulan yang lalu kami akan merayakan Isra Mi'raj, yang mana kami sudah sediakan spanduk, kami sudah mengundang Bapak Ibu Camat Serpong, kami sudah mengundang bahkan Bapak Wakil Wali Kota. Dan pada waktunya ya alhamdulillah tidak diperkenankan karena 8 bulan yang lalu COVID baru berumur 2 bulan, Pak. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah Masjid Agung Al-Mujahidin beserta pengurus bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana sekali ya Pak ya, ibu-ibu ya. Jadi kami Ketua DKM mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Memang keadaannya kondisinya begini Pak ya, ibu-ibu. Sekali lagi atas nama pengurus DKM Masjid Agung Al-Mujahidin
mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah berpartisipasi untuk sama-sama mendukung terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan dukungan para donatur dan Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak mungkin terlaksana ya Pak ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian selain itu, bahwasanya Masjid Agung Al-Mujahidin mengadakan acara Maulid ini dengan sangat sederhana, karena udah barang tentu Bapak kelihatan ya dari pembangunan fisik Masjid Agung Al-Mujahidin dari mulai bulan Maret tidak berhentinya terus-menerus renovasi. Di antaranya pengecatan, perbaikan tempat wudhu, kemudian pemasangan lampu menara yang kadang-kadang perlu diketahui ya Bapak, para Ibu, kalau misalkan ada yang tamu yang datang dari luar sampai malam begini mungkin ada yang melakukan selfie Pak di menara. Perlu Bapak ketahui, alhamdulillah, bahwasanya Masjid Agung Al-Mujahidin selama kepengurusan saya, baik itu pembangunan fisik ataupun pembangunan rohani, di dalam Masjid Agung juga sudah kelihatan Pak, ada tempat-tempat Al-Quran. Itu karena daripada bantuan para donatur dan sodako jariah Bapak serta Ibu sekalian. Mudah-mudahan sodako jariah Bapak Ibu sekalian yang kelihatan baik itu di dalam Masjid Agung, ada baik yang di dalam Masjid Agung ataupun yang ada di luar Masjid Agung pembangunan fisik Serpong, Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kehadirannya apabila di sana sini ada kekurangan. Demikian sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua BKM Al-Mujahidin Serpong. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama. Namun sebelum Al-Mukarram Ustadz Junaidi Ahmad tampil, dimohon kepada adik-adikku, anak-anakku, dimohon untuk tertib, tidak ada yang berlari-larian, dan juga mohon bantuannya kepada bapak-bapak yang kebetulan berdekatan dengan anak-anak, mohon ditertibkan. Baiklah, untuk itu kepada Al-Mukarram Ustadz Junaidi Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم الآخرة وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة. Hadratal kiram, sadatinal a'izza, julasaul kurama wal fudala, para alimil ulama, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, wabil khusus yang kami hormati al-mukarram wal muhtaram Syekhuna Bapak Ki Haji Johana Zakaria selaku guru kami, wabil khusus pula yang kami hormati al-mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Usman Allah selaku guru kami, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Mujahidin beserta segenap jajaran pengurus, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mabrur beserta segenap jajaran pengurus, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini, yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpah ruahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di majlis yang mulia, tidak lain adalah memperingati atau hormat ta'zim li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya di dalam peringatan Maulid Nabi ini kita sama-sama mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, dilimpahkan rahmat dan maghfirah, dan juga mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini kelak bisa bersama-sama di surga bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini malam yang luar biasa. Walaupun kata Ketua DKM ini maulid yang sederhana tapi melimpah ruah. Di mana-mana namanya maulid, walaupun anak TK yang melaksanakan pasti melimpah ruah. Inilah bukti bahwa di muka bumi ini masih banyak orang-orang yang cinta kepada Nabi, masih banyak orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, dan masih banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ketua mah hari ini sederhana tapi melimpah ruah. Sebetulnya Pak Ketua, jujur nih saya katakan, dulu kalau kita mau ingat sejarah, maulid pertama yang dilakukan oleh
dinasti Fatimiyah sekitar abad yang keempat Hijriah, kemudian dilanjut dengan abad yang kelima oleh Malik Mudzaffar. Ini adalah penguasa Irbil waktu itu. Sederhana sekali maulidnya, motong kambing 10.000 ekor. Di sini mah 1 ekor ya. Luar biasa, motong ayam 10.000 ekor juga motong ayam. Di sini 1, Pak Ketua. Itu maulid Nabi, dan bahkan dilaksanakan 7 hari 7 malam, Masya Allah, luar biasa. Dan bahkan kalau dikalkulasi menurut sejarah, maulid Nabinya menghabiskan biaya 300.000 dinar emas. Kalau saya hitung-hitung 300.000 dinar, kalau nisab zakat itu adalah 20 dinar emas, itu 30.000. Bayangkan 20 dinar emas ini setara dengan 85 gram. Bayangkan, saya hitung-hitung itu hampir 900 miliar biayanya. Bayangkan Bapak Ibu, di kita ini paling 9 juta ya Pak Ketua ya, yang ceramahnya 2 juta, konsumsinya 4 juta. Masya Allah. Enggak ya, bercanda Pak Ketua. Jadi luar biasa, dimanapun ketika ada maulid Nabi tidak ada kata-kata yang sederhana, pasti melimpah ruah. Jangankan dikasih air minum, dikasih makanan, tidak dikasih pun, kalau atas nama mahabbah kepada Rasul, insya Allah dimanapun akan dicari oleh umat-umat yang mempunyai rasa mahabbah. Dan hari ini terbukti masyarakat Serpong alhamdulillah luar biasa ya. Maka dari itu terima kasih. Pesan Pak Ketua katanya setengah jam saja ya ceramahnya ya, berarti tinggal 20 menit, mudah-mudahan selesai. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa petikan di beberapa kitab, di antaranya kitab Maulidul Barzanji karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Terus diantaranya satu petikan lagi nanti di dalam kitab Maraqil Ubudiyah fi Syarhil Bidayatil Hidayah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan di dalam karangan kitab Tijanud Darari karangan Syekh Nawawi juga, dan beberapa kitab lainnya. Mudah-mudahan ya secara singkat padat bisa dipahami. Berbicara maulid, dimanapun ketika ditanya maulid, maka substansi daripada maulid itu adalah mahabbah kepada Nabi, mahabbah kepada Rasul. Karena ketika sudah mahabbah, apapun akan ditempuh. Kalau kita punya pasangan hidup, maka dengan mahabbah inilah yang akan menggiring pasangan kita ini akan sampai abadi, sampai hari kiamat, dan bahkan sampai akhirat. Namun ketika mahabbah itu sudah lepas, maka hati-hati. Maka dari itu atas nama mahabbah, ketika sudah mahabbah maka akan menjadi teladan. Ketika menjadi teladan, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Makanya berbicara maulid hari ini, mau tidak mau kita belajar meneladani Nabi. Nabi manusia yang superhero. Kalau di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan Nabi ini manusia, tapi lebih daripada manusia keutamaan-keutamaannya, dan bahkan khalqan wa khuluqan. Khalqan itu adalah dari sisi ciptaan, wa khuluqan itu adalah dari sisi akhlak. Makanya kalau kita ditanya, kita ini ingin mengikuti Nabi, ingin mencontoh Nabi, apa yang kira-kira yang kita contoh dari Nabi? Kira-kira apa, Bu? Apakah ketampanannya? Nggak mungkin. Ibarat bumi itu dibagi menjadi dua, ketampanan Rasulullah itu adalah separuh bumi, separuh manusia. Bumi ini dikumpulkan tampannya, maka ketampanan Nabi itu separuh bumi. Nabi Yusuf 25% atau seperempat bumi,
yang seperempatnya lagi adalah ketampanan orang-orang seluruh umat di muka bumi ini. Makanya ketampanan Nabi tidak boleh digambarkan, dilukiskan, karena tidak ada yang sanggup melukiskan ketampanan Nabi. Kalau Nabi Yusuf masih bisa dilukiskan, alisnya seperti apa, matanya seperti apa, wajahnya seperti apa. Tapi ketika berbicara Nabi, karena ketampanannya ini adalah ketampanan yang sudah mentok kalau bahasa Jawa, makanya di dalam kitab Al-Barjanji disebutkan, Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Matahari tidak ada yang sanggup melihat. Rasulullah di dalam memancarkan rahmatnya, di dalam memancarkan ketampanannya, di dalam memancarkan petunjuk dan hidayahnya bagaikan matahari menyinari alam semesta. Maka ini Nabi. Makanya apabila di zaman modern ini ada yang sanggup melukiskan Nabi, maka itu adalah pembohong besar, al-kadzdzab. Makanya Emmanuel Macron itu adalah al-kadzdzab, yang telah bikin kartun Nabi itu adalah al-kadzdzab, yang mereka menserupakan Nabi dengan apapun itu adalah al-kadzdzab, karena Nabi tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi nggak bisa kita ngikutin. Kita ini kan pas-pasan, Pak. Kita mengikuti pakaian Nabi nggak bisa. Pakaian Nabi di dalam kitab Al-Barjanji, Syekh Ja'far menyebutkan, jadi di dalam Al-Barjanji itu ada wakana awal, ada wakana akhir. Ini yang wakana akhir itu bagaimana sifat dan kelakuan Nabi, karakter Nabi itu digambarkan di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhshifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yushayyi'u syatahu wa yasiru fi khidmatihi bisiratin sariyah. Adalah Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Begitu sangat pemalu dan sangat rendah diri itu Nabi. Nabi itu sangat pemalu. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi itu diterangkan bahwa Nabi rasa malunya melebihi gadis pingitan. Para jamaah yang dirahmati Allah, pernah satu ketika Nabi itu gamisnya tersingkap, kelihatan betisnya. Nabi malu, padahal yang melihat sahabatnya laki-laki. Tuh, Nabi betisnya tersingkap, malu melebihi gadis pingitan, bayangkan. Tapi kalau sekarang mah boro-boro, masya Allah, kagak punya malu. Yang gede bukan malunya tapi kemaluannya. Masya Allah, nggak punya malu, coba bayangin. Ya, bahkan nenek-nenek sekarang banyak yang pakai you can see, legging lagi, kelihatan kayak lontong kalau diikat kenceng, apa itu namanya, lepet. Masya Allah, di pasar Serpong yang banyak di sini mah kagak ada. Rasulullah pemalu, padahal betis bukan aurat, tapi ketika nampak kepada para sahabat, Rasul buru-buru menutupnya dan tersipu malu. Itu syadidal haya wat tawadhu, dan Rasulullah sangat tawadhu, sangat rendah diri kepada siapapun, dan bahkan kepada orang-orang yang di bawahnya sekalipun, kepada sahabat-sahabatnya sekalipun. Dalam majlis Rasul itu diterangkan dalam hadis, tidak pernah duduk menyelonjorkan kaki. Dalam majlis Rasulullah ketika duduk tidak pernah mengangkat dengkul. Dengkul apa? Lutut.
Jadi Rasulullah senantiasa selalu bersila dan duduknya selalu merunduk. Ini Nabi. Begitu tawaduknya Nabi, bahkan kepada orang-orang fuqara masakin beliau selalu merendahkan dirinya. Ketika bertemu dengan sahabat, beliau selalu mengawali dengan salam. Ketika berjalan, beliau memilih di belakang. Ini betapa tawaduknya Nabi. Ini wat tawadhu. Sehingga ketawaduan Nabi, yahshifu na'lahu, Rasulullah itu sendalnya putus, disambung kembali, dipakai lagi, Pak. Yahshifu na'lahu, sendalnya putus, disambung lagi, dipakai lagi oleh Nabi. Makanya kalau kita mau meniru, mencontoh Nabi dari sisi pakaian, nggak bakalan bisa, nggak bakalan mampu. Bapak Ibu, ke mall ITC dah nggak usah jauh-jauh, pakai sendalnya sambungannya pakai tali rapia, tali plastik. Berani nggak kira-kira? Jangankan ke ITC, ke pasar juga kagak berani, takut dikatain orang gila. Nabi sendal putus disambung, dipakai lagi. Kalau kita main buang, ada banyak gantinya di depan masjid, ada kerfil, tinggal ngambil lagi baru. Masya Allah, Nabi tidak. Ya ini yakhshifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Nabi menjahit pakaiannya yang sobek, dijahit kembali Nabi. Makanya banyak pakaian-pakaian Nabi itu bertambal-tambalan, dijahit lagi. Itu Nabi, bayangkan. Kalau kita boro-boro ditambal satu mau make, masih mau, kagak bakalan dah pokoknya. Apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu tiap hari harus berganti, dan itu harus matching. Kalau jilbabnya merah, bajunya merah, dalemannya merah. Ya, itu begitu. Apalagi ibu-ibu setiap ganti hari, ganti pakaian, ganti baju, setiap majelis taklim juga ganti seragam dan bagainya. Ini luar biasa. Nabi tidak seperti itu, Bu. Makanya kira-kira kita ini mau mencontoh Nabi yang mana yang kita contoh? Ketampanannya kagak, pakaiannya kagak. Kira-kira apa yang kita contoh? Kepintarannya nggak mungkin. Tidak mungkin kita meniru kecerdasan Nabi. Ada tiga tipologi manusia yang hidup di muka bumi. Yang pertama seniman, yang ketiga pemikir ulung, yang ketiga pekerja keras. Biasanya kalau orang sudah seniman, dia ini malas kerja. Betul nggak, Pak? Kalau sudah pemikir, dia malas kerja. Atau sebaliknya, kalau sudah menjadi pekerja keras, dia malas mikir. Pokoknya otot baik dah. Makanya selama-lamanya kalau kuli panggul itu nggak bakalan jadi pemikir ulung. Tapi Nabi, tiga ini ada dalam diri Nabi. Nabi itu pemikir ulung, Nabi itu pekerja keras, dan Nabi itu seniman atau budayawan. Bayangkan, mau niru mana? Nggak bisa niru juga. Karena Nabi Masya Allah luar biasa, maka disebut superhero. Bahkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ada 10 keistimewaan Nabi. Dari sisi khalqannya, dari sisi penciptaannya, ada 10 keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia manapun dan siapapun. Ini di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Enaknya ditembang pakai lagu apa enaknya ini? Biar enak. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yakhtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Ini dua dulu. Rasulullah diterangkan oleh para ulama, lam yakhtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi tidak pernah namanya ikhtilam.
Ihtilam itu bermimpi enak kemudian keluar sperma, itu ihtilam. Saya yakin bapak-bapak sudah pernah dulu waktu remaja. Itu ihtilam. Nabi tidak pernah ihtilam. Ini luar biasa, tapi semua manusia pernah namanya ihtilam. Bermimpi enak-enakan kemudian tahu-tahu celananya basah agak kental, sperma. Itu namanya ihtilam. Nabi tidak pernah. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani, dan Nabi tidak pernah menguap. Wah, kalau ngantuk, wah itu namanya apa, Pak? Apa namanya? Menguap. Menguap apa menguap? Menguap. Nabi tidak pernah menguap. Karena menguap ini dari setan. Maka siapa yang sering menguap dia banyak. Saya sering kali meruqyah orang kesurupan, Pak. Tanda-tandanya setan mau keluar dia nguap. Wah, itu seperti itu. Maka hati-hati di tempat ini pun kalau ada yang menguap berarti di situ ada. Itu Rasul tidak pernah menguap karena setan tidak berani mendekati Nabi. Itu dua. Yang ketiga, keutamaan Nabi, keistimewaan Nabi. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang ketiga, Nabi min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Hewan-hewan tidak pernah lari daripada Nabi. Hewan-hewan semuanya, ad-dawab ini semua hewan nggak pernah ada yang lari dari Nabi, malah justru ingin mendekati Nabi, ingin disayang Nabi, ingin disapa Nabi, dan bahkan ingin kenalan dengan Nabi. Itu hewan-hewan. Kalau kita, ayam aja ngelihat kita lari, Pak, takut dipotong. Kucing lihat kita lari takut digetok palanya karena tukang nyolong ikan. Nabi nggak ada hewan-hewan yang takut. Justru hewan-hewan itu akan selalu mendekati Nabi dimanapun Nabi berada, selalu dikerubuti oleh hewan-hewan ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, jangankan hewan, tumbuhan, pohon-pohon, kalau ada Rasul lewat maka tumbuhan itu akan melengkung dan ingin menyapa Nabi. Masya Allah, luar biasa. Wa ma waqa'at dubabatun abada. Dan yang keempat, Nabi tidak pernah dihinggapi dubabah. Dubabah ini adalah lalat. Nabi tidak pernah dihinggapi lalat sepanjang masa. Bayangkan, lalat itu kotor, maka siapapun yang dihinggapi lalat, dia itu ada kotoran, baik kotoran dohir, kotoran batin. Jangankan Nabi, cucu Nabi Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, itu cucu Nabi yang kesekian kali. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat, karena kata beliau lalat itu kotor, maka kotor tidak akan hinggap di tempat-tempat yang bersih. Maka ciri-ciri daripada orang-orang yang bersih maka tidak akan dihinggapi oleh lalat. Ini luar biasa, Pak. Masya Allah, luar biasa, Bu ya. Jadi Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Yang keempat, yang kelima, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura atharu baylin anhu fi alani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabi kalau dilihat dari belakang persis sama kayak dari depan. Ini mukjizat luar biasa. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat. Dilihat dari belakang kayak dari depan persis. Ini luar biasa. Nabi pun begitu, melihat orang dari belakang
Seolah-olah Nabi itu dari depannya juga melihat orang juga begitu, dilihat orang juga begitu. Itulah Nabi. Masya Allah, luar biasa. Ini mukjizat yang luar biasa, tidak bisa ditemukan manusia di zaman modern ini. Ya. Wala yura athru baulin anhu fi alani, dan tidak pernah nampak air seninya. Tidak ada pernah yang tahu air seni Nabi seperti apa. Bahkan di sebagian riwayat diceritakan air seni Nabi itu harum. Maka inilah Nabi yang luar biasa. Sama-sama punya air seni. Pak RT punya air seni, Nabi punya air seni. Air seni Nabi wangi, air seni Pak RT. Masya Allah. Ini luar biasa. Gak ada yang pernah menemukan bagaimana air seni Nabi. Jangankan air seni, keringat Nabi. Keringat Nabi itu sahabat tidak pernah melihat bagaimana keringat Nabi. Di dalam riwayat, keringat Nabi ini wangi. Kalmis, bagaikan minyak kasturi, minyak misik. Masya Allah. Jadi itu yang keberapa tadi? Yang keenam ya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhufatani ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Hati Nabi tidak pernah tidur sekalipun mata terpejam. Nabi terpejam matanya tapi hati selalu hidup, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Itu Nabi. Kebalikan kita sebagai manusia biasa, kita ini melek, hatinya tidur, apalagi matanya tidur, hatinya semakin tidur. Nabi hatinya tidak pernah tertidur sedikit pun, selalu mengingat Allah. Inilah Nabi. Makanya melalaikan asma Allah menurut para anbiya itu adalah haram hukumnya. Jadi ini menurut siddiqin, tingkatan-tingkatan siddiqin, lupa sedetik mengingat Allah itu adalah sebuah kemaksiatan dan itu adalah haram. Tapi kalangan kita ini mah bebas ya. Yang penting ingat, mau sehari 5 kali, mau 10 kali, yang penting ingat. Ini Nabi tidak pernah tertidur hatinya walaupun mata terpejam. Dan Nabi wala yuradilluhu fi syamsi dhufatani. Nabi tidak pernah kelihatan bayang-bayangnya walaupun di bawah terik matahari. Bayangkan kalau zaman sekarang ada yang begitu, maka dibilang kuntilanak. Nabi tidak pernah terlihat bayang-bayangnya, karena setiap Nabi itu berjalan, Nabi dinaungi oleh awan-awan sehingga Nabi tidak pernah terkena panas. Masya Allah, luar biasa. Nah ini, jadi ini keistimewaan yang dari sisi basyariah, dari sisi kemanusiaan ciptaan. Keberapa sekarang Bu? Tadi ke-8 kan udah kan? 9. Katsfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati shif ya dhabi mukhtatani Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang ke-9, Nabi itu ketika duduk, katsfahu qad allata qauman. Kalau duduk, katsfahu itu berarti kedua pundaknya selalu tinggi di atas rata-rata. Ini keistimewaan Nabi. Nabi itu gagah tinggi tapi semampai. Sahabat Nabi yang tinggi itu adalah Khalid bin Walid, Umar bin Affan, Umar bin Khattab. Itu dua sahabat yang tinggi, tapi ketika berjalan bersama dengan Rasul, maka Rasul lebih tinggi sedikit.
Dan ketika Rasul berjalan dengan sahabat yang paling pendek, siapa sahabat yang paling pendek, Bu? Pak, tahu nggak? Sahabat Nabi yang paling pendek Abdullah ibnu Umar, paling pendek. Tapi ketika Nabi berjalan dengan Abdullah bin Umar, tidak seperti tiang listrik sama botol, tidak, tapi tetap semampai. Tingginya nggak terlalu tinggi, ya. Kalau kita ini ada orang tinggi, kalau jalan dengan orang pendek kan berarti kan tiang listrik berjalan sama botol. Kelihatan tingginya dan kelihatan pendeknya. Tapi ketika Nabi berjalan dengan Abdullah bin Umar, tidak ketahuan, hanya sedikit lebih tinggi Nabi. Ini yang luar biasa. Makanya ketika Nabi duduk di majelis bersama dengan sahabat-sahabatnya, Nabi selalu lebih tinggi daripada sahabat-sahabatnya. Katsfahu qad allata qauman idza jalasu. Terus yang ke-10 keistimewaan Nabi, indal wiladati sifyada bi mukhtatani. Ketika terlahir Nabi sudah dalam keadaan terkhitan. Nabi ketika lahir waktu itu belum ada yang namanya sesar. Tapi Nabi ketika terlahir itu dibidani oleh Asiyah dan Maryam. Asiyah adalah istri Fir'aun, Maryam itu adalah bundanya Nabi. Itu dua bidan yang membidani Nabi ketika lahir dan yang mengoperasi Nabi dengan operasi sesar. Jadi Nabi tidak terlahir dari itu, tidak. Ya, Bu, Nabi tidak terlahir dari anu apa itu? Nabi dioperasi oleh Maryam dan Asiyah. Dan terlahir sudah dalam kondisi terkhitan. Masya Allah, inilah luar biasanya Nabi. Nah, inilah Nabi. Jadi 10 keistimewaan Nabi ini kalau Bapak Ibu hafal, insya Allah dijamin tidak akan pernah kemalingan, kecolongan, kecopetan, perampokan, dan tidak akan pernah yaitu kebakaran rumahnya. Ini ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Makanya Syekh Nawawi di situ menggarisbawahi hadzal khasaisu fadhatakun aminan min syarri narin wa saraqin wa mimihani. Keistimewaan 10 ini hafalkanlah, maka takun aminan, kalian akan menjadi aman, min syarri narin, dari buruknya api yang membakar, wasarakin, dan dari buruknya pencuri-pencuri yang nyolong, wa mimmihani, dan dari segenap mihan, itu adalah cobaan-cobaan, ujian-ujian atau bencana-bencana. Ini luar biasa. Tapi kenapa tidak digaungkan? Ini penting sekali nadhaman ini. Makanya Bapak Ibu silahkan dilihat dalam kitab Maraqil Ubudiyah, hafalkan itu. Ya, insya Allah kalau sudah hafal, ibu aman dari pencuri, ibu aman dari kebakaran rumah, ibu aman dari apapun dari jenis fitnah-fitnah. Ini insya Allah berkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kita tidak bisa mencontoh ketampanan Nabi, tidak bisa mencontoh pakaian Nabi, tidak bisa mencontoh apalagi keistimewaan Nabi, nggak bisa. Lalu apa yang kita contoh dari Nabi? Padahal di dalam Al-Quran jelas, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan bagi kalian. Ini suri tauladan. Kita mau nyontoh apa nih kepada Nabi? Kira-kira nyontoh apa, Bu? Nyontoh makan? Oh, nggak bakalan kuat. Rasulullah itu jarang makan, sehingga di dalam riwayat Rasulullah selalu mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak terasa lapar walaupun Rasul itu tidak makan. Jangan dikira kita ini mengira Rasul kaya,
Oh tidak, Rasul itu kalau mau maka gunung Uhud akan dijadikan menjadi emas dan menjadi milik Nabi, tapi Nabi tidak mau. Nabi ingin lapar, Nabi ingin seperti umat-umatnya yang tidak mampu, yang fuqara masakin. Makanya di dalam kitab Al-Barzanji itu diterangkan setelah tadi ya keutamaan Nabi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa ashwa. Hafal nggak Bu? Masya Allah. Makanya nanti yang belajar bapak-bapak itu jangan dibaca sampai mahalul qiyam saja, nanti wakana akhir juga dibaca, karena disitulah sifat-sifat Nabi. Kan nggak paham Ustaz? Insya Allah dulu saya nggak paham, saya hafalin tahu-tahu paham Pak. Inilah uniknya Al-Quran begitu, kita baca nggak paham, terus dibaca, nanti akan paham. Allah yang memahamkan. Ibarat ibu orang Sunda kumpul dengan orang Madura, nggak nyambung bahasanya, nggak nyambung. Tapi kalau lama-lama kira-kira mudeng nggak Bu? Mudeng, ya mudeng kira-kira. Yang di Arab kebanyakan mutawif itu orang Sukabumi, orang Madura, orang Ciamis, ya. Itu mereka ini tadinya nggak paham bahasa Arab, tapi sekarang Masya Allah persis kayak orang Arab ngomongnya, tapi orangnya mah jauh. Kalau orang Arab kan gede, tinggi, tampan. Kalau orang kita mah agak pesek-pesek dikit kan begitu Bu ya. Jadi ketahuan kalau di sana di Mekah, di Madinah, kok ada orang agak hitam-hitam dikit, pesek-pesek dikit, berarti Indonesia. Kalau orang sana bilang Melayu itu Indonesia, Malaysia itu Melayu. Para jemaah yang dirahmati Allah, syadidal haya tadi sudah. Wa yuhibbul fuqara, Nabi cinta terhadap orang-orang fuqara karena Nabi merasakan bagaimana menjadi orang-orang fakir. Cinta kepada orang-orang fuqara. Maka kalau ada orang-orang yang kaya yang dia tidak cinta kepada fuqara masakin, jangan ngaku deh umat Nabi. Jangan ngaku umat Nabi, karena itu adalah al-kadzdzab, bohong. Sebagaimana Imam Hatim Az-Zahidi, beliau mengatakan, manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ittiba'i sunnati fahuwa kadzdzab. Siapa orangnya yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi kemudian dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka itu dialah pembohong besar. Maka dari itu cintailah fuqara masakin, perhatikan anak-anak yatim, ya. Wa yajlisu ma'ahum, bahkan duduk dengan mereka orang-orang fuqara masakin. Wa ya'udu mardahum, dan bahkan Nabi menjenguk ketika mereka ini sakit. Wa yushayyi'u janaizahum, dan bahkan Nabi ini mengiringkan jenazahnya sampai ke kuburan. Itulah akhlak Nabi. Makanya yang kita tiru, kita contoh dari Nabi itu adalah akhlaknya. Akhlaknya inilah yang kita tiru, karakteristiknya, pribadinya, ini yang kita tiru dari Nabi. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, umat Nabi sudah jauh daripada akhlak Nabi. Kita ngaku umat Nabi tapi masih sombong, ngaku umat Nabi tapi masih memutuskan tali silaturahim, ngaku umat Nabi tapi masih saja selalu marah-marahan. Ini bukan umat Nabi. Kata Imam Hatim Az-Zahid, beliau itu adalah yang ada yang begitu, maka itu ngaku-ngaku umat Nabi, bukan umat Nabi. Naudzubillah min dalik. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita ini mencontoh, maka contohlah akhlak. Bagaimana akhlak Nabi? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka ketika berbicara mencontoh akhlak Nabi, maka mencontoh Al-Quran.
Makanya baca terus supaya paham. Al-Barjanji dibaca terus, insya Allah paham. Ya, makanya kadang ada yang protes begini, mohon maaf Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, lah ngapain baca Barjanji nggak paham ini mah? Ngapain baca Al-Quran kan nggak paham? Nggak apa-apa, Allah tahu. Kita baca Al-Barjanji, baca sholawat ditujukan kepada Nabi, maka Allah tahu. Ibarat kita ini jalan mampir di sebuah restoran yang menunya banyak. Ada menu namanya hotdog, ada menu namanya macam-macam lah, esnya es teler, ada es mawut, ada es gila. Kita nggak tahu ini menu apa ini. Tapi kalau kira-kira kita ini pesan kepada yang punya restoran, datang nggak menu itu? Walaupun kita nggak paham, datang walaupun kita nggak paham. Kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu jamuan Allah. Walaupun kita nggak paham, Allah paham. Oh, si fulan ini tahu saya pengen ini, dikasih oleh Allah. Baca Maulid Al-Barjanji, Maulid Ad-Dibai, Simtud Duron, nggak paham nggak apa-apa. Niatkan bersolawat kepada sang Nabi, sang Rasul yang memberikan syafaat kepada kita. Akan dikasih insya Allah. Ya makanya jangan ketidaktahuan kita menghalangi kita membaca salawat. Karena ketidaktahuan kita tidak membaca Al-Quran, ya. Padahal kalau dipikir-pikir, mohon maaf, kadang-kadang yang bersolawat juga belum paham. Itu kan ada solawat nasyid tuh, seperti di kita yang terkenal misalkan Nisa Sabian, ya. Terus ada lagi yang sangat terkenal Mahir Zen. Itu belum tentu paham, karena saya lihat susunan kalimat-kalimatnya ini ngaco semua, ya. Misalkan salawat yang disyiarkan oleh anak yang dulu pernah qori di sini, namanya Ihsan Ramadan, ya. Innal habibal mustafa, terusannya Bu, dzurafati wa dzuwafa. Itu kalau dilihat susunan ini kacau. Apalagi nyanyian Mahir Zen, salawatnya Mahir Zen, itu kacau semua, ya. Ya, misalkan Raqat aina ya haush, raqat aina ya syauqan, gimana? Walitaibata darwata ashqan. Ya, itu kan raqat itu meleleh, mata meleleh, air mata meleleh. Raqat ainaya, kedua mataku, ya, syauqan, karena rindu. Litaibata darwata ashqan, rindu kepada Taibah. Taibah ini Rasul, nama aslinya Muhammad, tapi julukannya ada 200 lebih, termasuk Taibah, Yasin, Toha, itu nama-nama Nabi. Taibah diantaranya. Wali Taibata darwata ashqan, ya, karena kerinduan kepada sang Nabi At-Taibah. Darwata ashqan, menumpahkan rasa cinta. Ini bahasa apa kalau saya bilang ini bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa pasaran Arab. Oh, kalau orang ini nggak paham, ya. Nah, ini luar biasa. Tapi apa? Karena kecintaan kepada Nabi inilah yang menjadikan pahala yang besar. Ya, maka dari itu bersolawatlah terus walaupun kita tidak paham. Membaca Al-Quran, ya. Tadi kembali, kalau ingin mencontoh Nabi, contohlah Al-Quran. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, ya. Terakhir saya ingin menyampaikan akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ya, ayat 107 itu berbicara tentang Nabi. Nabi itu tugasnya yang paling fundamental, tugasnya itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
belum minum aja begini, apalagi kalau sudah minum. Mohon maaf, suaranya sudah habis. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan adalah menjadi rahmat bagi semesta alam, lil alamin. Sedikit saya mengambil dalam satu kitab yang namanya kitab Kaifa Amaluhum An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karangan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Kitab ini jarang sekali saya dapat itu mendownload. Ya, orang biasanya beli di Mekah. Ini 802 halaman. Ya, jadi judulnya Kaifa Amalahum An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, 802, mohon maaf, 802 halaman bercerita tentang interaksi Nabi. Bagaimana Nabi ini memperlakukan mereka. Judulnya Kaifa Amaluhum, bagaimana Nabi memperlakukan mereka, berinteraksi dengan mereka. Ternyata hum ini saya lihat dari bab ke bab itu luar biasa. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang kafir, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang mukmin, bagaimana Nabi berinteraksi dengan hewan, bagaimana Nabi berinteraksi dengan benda mati. Semuanya ternyata Nabi pernah berinteraksi dengan mereka, bahkan dengan jin. Itu dibahas di situ bagaimana Nabi berinteraksi dengan jin. Masya Allah, luar biasa. Makanya inilah yang disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Saya ambil petikan 2 hadis saja di dalam kitab itu, di halaman 797, mau halaman akhir sebagai closing. Rasulullah telah bersabda, la tashubuddika fa innahu yuqidu lis-salati. Janganlah engkau mencaci maki ayam jago, karena dia telah membangunkan orang untuk melakukan sholat. Bayangkan 14 abad yang lalu, sebelum orang-orang Eropa mengenal kemanusiaan dan peri kehewanan, Rasul sudah mengenal melalui hadis ini. Bayangkan, mencaci maki itu omongan, ya, omongan, membentak, mencela, itu saja sama hewan nggak boleh, apalagi sama manusia. Bayangkan kalau kita mau belajar kitab ini dengan tuntas, masya Allah, luar biasa. Itulah akhlak Nabi. Apalagi ayam ternyata ini yang kokorongok pertama kali saya pernah mendapatkan satu keterangan, ya, itu saya cari lagi nggak ketemu, nggak tahu dulu waktu di pesantren masih ketemu itu dalilnya. Ayam itu yang kokorongok pertama kali, nggak tahu jam berapa, itu malaikat. Kemudian ayam-ayam yang ada di bumi mengikutinya. Jadi ada komando ayam, jenderalnya ayam sana di langit. Makanya nggak mungkin ayam-ayam di dunia ini begitu saja kokorongok, nggak mungkin. Ternyata ada komandonya, sang jenderal ayam jago. Makanya Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali yang punya suami, yang punya saudara masih banyak mainin ayam, silahkan dipiara, tapi jangan dicaci maki, apalagi diadu, apalagi dengan diadunya dengan apa yang pakai duit, apa namanya, ya pokoknya taruhan dengan permainan judi. Ini hati-hati, haram. Ya, masya Allah. Apalagi ayam jago itu sangat-sangat berguna bagi kita. Ya, fa innahu tuqidu shalah. Karena memang ayam jago itu membangunkan kita untuk sholat malam. Makanya kalau tengah malam, uzkurullah. Itu kokorongannya begitu, apa? Maknanya apa? Ingatlah kalian kepada Allah. Bukan uzkuruyuk, bukan gitu. Uzkurullah. Coba kalau ibu nggak percaya, nanti nih pagi ada kokorongannya ayam, dengerin. Itu begitu, kita disuruh mengingat kepada Allah. Makanya ayam jago ini hakikatnya membangunkan kita di tengah malam ini adalah supaya kita melakukan sholat. Fa innahu tuqidu shalah lis-shalah.
Ini apalagi berbicara burung. Mohon maaf kalau ada yang hobi burung. Ibu hobi burung nggak, Bu? Burungnya bapak kali dirawat. Ini Masya Allah, di dalam hadis itu ya diterangkan bagaimana Nabi melarang kita ini menyembelih burung emprit. Burung emprit itu di sini al-usfur atau usfuran. Ya, la tadbahu usfuran bi ghairi haqqin. Kata Nabi, janganlah kalian menyembelih burung emprit tanpa hak. Lalu sahabat bertanya, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Lalu haknya apa ya Rasul? Tadbahuhu wa ta'kuluhu. Hak daripada burung pipit itu, burung emprit itu adalah dipotong kemudian dimakan dagingnya. Coba bayangkan, burung pipit, apalagi burung-burung yang lainnya. Ini burung yang tidak ada artinya, burung yang tidak ada harganya, itu Rasul melarang. Ya ini. Bahkan di dalam riwayat lain, la tuqatilu usfuran fa innahu yus'alu yaumal qiyamah. Jangan kau bunuh burung emprit itu karena nanti kalian akan ditanya di hari kiamat. Ini ada bab khusus tentang bagaimana Nabi melarang kita ini membunuh hewan dengan tanpa hak. Masya Allah. Termasuk di situ ada semut. Semut itu hukumnya haram dibunuh, Pak. Ya, semut, hati-hati. Ini kita ini kadang-kadang gregetan sama semut, ya, banyak langsung dituangin bensin, dibakar, mati semua, Masya Allah. Ini ditanya nanti ternyata. Jadi saya ingin sampaikan betapa rahmat ini sangat penting bagi kita. Ya, sangat penting bagi kita. Makanya sekarang ini banyak orang mencari rahmat Allah kemana-mana. Di majelis ilmu semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Di tempat khutbah semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Di mana-mana kita cari rahmat. Namun ketika sudah dapat rahmat kita genggam, tidak pernah kita tebarkan di muka bumi ini. Demi Allah, seandainya kita mau sama-sama menebarkan rahmat di muka bumi ini, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada kebencian, tidak akan ada saling bunuh, saling mencuri. Karena sampai saat ini kita masih menggenggam rahmat kita masing-masing, sehingga rahmat hanya untuk diri kita, bukan untuk ditebarkan sebagaimana Rasulullah menebarkan rahmat kepada segenap alam. Maka inti daripada maulid, substansi, esensi daripada maulid adalah ketika kita bisa mencontoh akhlak Nabi, dan pangkal daripada akhlak itu adalah menebarkan rahmat dimanapun kepada siapapun dan apapun, dan termasuk benda-benda mati. Ini hati-hati, termasuk benda-benda mati, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah itu punya barang-barang yang saya pikir barang itu tidak berharga, tapi disimpan, dirawat, dikasih nama supaya seolah-olah berharga dan seolah-olah hidup. Nabi punya pedang namanya Dzulfiqar. Nabi punya perisai perang namanya Ad-Daj. Nabi punya pelana kuda ketika dibawa ketika perang namanya Al-Qus. Nabi punya gelas namanya Al-Midallah. Inilah seolah-olah benda-benda yang mati itu adalah hidup, sehingga perlu sentuhan kasih sayang kita. Jadi makanya kasih nama. Kalau kita punya, misalnya punya sepeda, kasih nama si Jangkung, boleh nggak apa-apa, supaya dirawat. Si Jangkung, mohon maaf besok Musa bawa ngegoes, boleh nggak apa-apa. Ini rahmat. Mulai dari situlah akan rahmat. Dalam keluarga misalkan, panggil istri pasangan kita dengan panggilan yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Makanya Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang begitu luar biasa, ya Humaira, wahai yang bibirnya kemerah-merahan. Ada yang mengatakan wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ini luar biasa. Makanya mulai saat ini mohon maaf, Bapak harus, ya ini PR bagi kita, panggil istri kita dengan panggilan yang sangat indah. Jadi kita berhasil maulidnya, ya. Saya tadi siang baru menjenguk guru kami Pak Kiai Haji Nur Ahimi SQMA, beliau sakit. Beliau sudah sepuh, ya kurang lebih 70 tahun ya barangkali ya.
manggil istrinya masih yang tolong. Ada yang nggak terima, yang protes siapa tadi ya? Masa masih panggil sayang? Coba bayangkan 70 tahun, pengen nggak Bu dipanggil sayang sama suami Bu? Pengen nggak? Kalau nggak pengen ya sudah, kalau pengen bapaknya tolong sampaikan ya bahwa Nabi tidak pernah manggil istrinya dengan panggilan aslinya nggak pernah ya. Makanya minimal panggil sayang, itu minimal ya, atau manis ya, sayang, walaupun pahit-pahit dikit nggak apa-apa, panggil manis, nanti akan menjadi manis ya. Nah ini barangkali itu, jadikan maulid ini walaupun sederhana tapi tidak mengurangi makna, walaupun sederhana tapi kita bisa mengambil hikmah, bisa meneladani Nabi dari sisi akhlak walaupun belum sempurna ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Junaidi Ahmad yang telah menyampaikan tausiah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Untuk itu mohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Juwana Zakaria untuk membacakan doa sebagai penutup acara. Tafadhol. Saya mau doa ngebarangi yang baru duduk nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tabtahu lana babar ridha wat taysir wa tughalliquna ba'da sidri wat ta'sir wa takunu lana waliyyan wa nasira. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Atif ala qulubil mu'minina wa lafzina qabulan bisalmahat. Allahumma ya mawdi'a kulli syakwa wa ya syahida kulli najwa wa ya 'alima kulli khafiyah wa ya kashifa kulli bariyah. Allahumma nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsunna mal iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya azabil akhirah wa fitnatihima. Rabbana najjina minal qawmi zalimin. Rabbana najjina minal qawmi zalimin. Rabbana najjina minal qawmi zalimin. Rabbana najjina minal qawmil kafirin. Rabbana najjina minal qawmil munafiqin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum tamanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
اللهم انصرنا فإن خير الناصرين اللهم ارحمنا فإن خير الراحمين اللهم ارفعنا فإن خير الرافعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه والسعادة اللهم طول أمورنا وصحي جسادنا ووسع أرزاقنا وأحسن أعمالنا وثبت إيماننا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين أمه إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat, demikian tadi pembacaan doa sebagai penutup acara telah sama-sama kita ikuti. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian 5 acara telah kita lalui bersama